Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, tepat di tanggal 17 Agustus kemarin, anak saya yang paling kecil ulang tahun yang keempat tahun. Nah, biar anak saya ini makin senang, saya bikin aja kue ulang tahun yang simple, mudah, murah, dan ekonomis banget. Nah, ini cocok ya buat teman-teman pemula. Insya Allah resepnya anti gagal dan rasanya enak ya. Yuk langsung aja ke cara pembuatan. Pertama-tama kita siapkan air yang mendidih secukupnya aja, lalu lelekan 85 gram coklat DCC. Nah, setelah seperti ini, kita aduk-aduk ya teman-teman biar coklatnya leleh semua. Setelah coklatnya leleh, lalu masukkan 120 ml minyak goreng. Kemudian aduk-aduk ya biar minyak dan coklatnya ini tercampur rata. Nah, setelah coklat dan minyak gorengnya tercampur rata seperti ini, matikan api kompornya, lalu kita angkat ya coklat dan minyaknya, kemudian kita biarkan di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan. Langkah selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 5 butir telur utuh. Untuk telurnya saya pakai ukuran sedang, pastikan telurnya masih fresh ya, seperti ini. Lanjut, masukkan 1 sendok teh SP. Biar wangi, saya tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Lanjut, masukkan 165 gram gula pasir. Kemudian untuk mencampur semua bahannya ini, saya mixer dengan kecepatan paling tinggi hingga gulanya larut, adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak ya. Nah, di tahap ini, untuk lamanya pengocokan adonan hingga mengembang disesuaikan mixer masing-masing ya. Setelah kurang lebih 5 menit, saya mixer dengan kecepatan paling tinggi. Nah, kelihatan ya, adonannya udah mengembang. Oke, mixernya saya matikan. Selanjutnya masukkan 125 gram tepung terigu. Ini tepungnya saya ayak supaya nggak ada bahan yang menggerindil. Lanjut masukkan 25 gram coklat bubuk, ini juga saya ayak ya. Terakhir masukkan coklat DCC dan minyak yang kita lelehkan tadi. Ini kondisinya udah dingin. Kemudian untuk mencampur semua bahannya ini, saya mixer lagi dengan kecepatan paling rendah, asal nyampur aja ya. Nah, setelah seperti ini adonannya, mixernya saya matikan. Kemudian selanjut mengaduknya dengan spatula. Pastikan ya semua bahan dan adonannya benar-benar tercampur rata, jadi nggak ada bahan yang mengendap ya di bagian dasarnya. Setelah adonannya udah tercampur rata, tekstur adonannya memang kental seperti ini ya. Selanjutnya siap dimasukkan ke dalam loyang. Di sini saya udah siapkan loyang ukuran 18 cm. Loyangnya ini sebelumnya sudah saya olesin dengan Carlo atau teman-teman boleh ganti dengan margarin ya. Ini loyangnya saya oles tipis-tipis aja hingga rata, kemudian saya lapisin dengan kertas roti ya biar nggak lengket. Oke, sekarang kita bagi dua, adonannya sama rata ya teman-teman. Setelah adonan dibagi dua sama rata, sebelum dikukus adonannya kita hentakkan dulu beberapa kali biar udara yang terperangkap di dalamnya keluar ya. Oke, selanjutnya siap dikukus. Sebelumnya kukusan udah saya panaskan hingga mendidih. Jangan lupa ya tutup kukusannya dilapisin dengan serbet biar uap air nggak menetes ke dalam adonan. Oke, karena ini kukusan saya cuma muat 1 loyang, jadi saya kukusnya secara bergiliran ya. Saya masukkan 1 loyang dulu, kemudian saya kukus untuk 1 loyangnya ini selama 25 menit. Untuk apinya gunakan api sedang aja ya, jangan terlalu besar supaya permukaan kuenya nggak bergelombang. Setelah 25 menit saya kukus. Nah, ini kuenya udah mateng. Untuk memastikan saya coba tes tusuk lidi. Kalau adonan nggak ada yang menempel, ini tandanya udah mateng ya. Oke, selanjutnya kita keluarkan kue dari kukusan. Kemudian saya lanjut untuk kukus adonan loyang yang kedua. Nah, ini untuk caranya sama aja, saya kukus selama 25 menit atau pastikan kuenya udah mateng ya. Setelah keluar dari kukusan, bagian pinggir loyangnya saya sisir-sisir menggunakan spatula. Ini bertujuan biar kita lebih mudah keluarkan kue dari loyangnya. Oke, sekarang kita balik ya loyangnya. Hati-hati ya teman-teman, karena loyangnya ini masih panas banget. Kemudian lepaskan kertas rotinya. Nah, ini kue yang keduanya juga udah mateng. Ini langsung aja ya loyangnya kita balik.
Kemudian kita lepaskan kertas rotinya. Selanjutnya kita biarkan kue di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan ya. Langkah selanjutnya siapkan meja putar kue tar, bentuknya seperti ini teman-teman. Kemudian siapkan alas kue ukuran 20 cm. Kemudian bagian atas alas kuenya saya beri sedikit buttercream. Nah, ini bertujuan biar nanti saat kita hias kue ulang tahunnya nggak bergerak atau bergeser-geser ya teman-teman. Lanjut, setelah kuenya dingin, kemudian kita tumpuk kue yang pertama. Bagian atasnya kita balik ya, kita taruh di bagian bawahnya seperti ini. Kemudian sambil kita tekan sedikit biar kuenya menempel. Selanjutnya bagian atas kita beri buttercream. Nah, di sini untuk resep dan cara pembuatan buttercreamnya udah saya share ya sebelumnya di YouTube Dapur Desi. Nanti linknya saya simpan di deskripsi box ya teman-teman. Nah, ini kita beri buttercream secukupnya aja. Kemudian untuk bagian tengah yang kosong ini saya tambahkan selai stroberi secukupnya aja. Untuk selai stroberinya ini saya beli yang udah jadi di toko bahan kue. Oke, untuk selai stroberinya saya ratakan ya. Jika udah, kemudian kita tumpuk dengan kue yang kedua. Bagian atasnya juga kita balik ya seperti ini. Kemudian sambil kita tekan biar kuenya menempel. Kemudian untuk penyambung kue atau bagian tengahnya seperti ini kita beri buttercream secukupnya aja. Ini bertujuan biar penyambungnya ini lebih kelihatan rapi dan lubang-lubangnya tertutupin ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Lalu kita ratakan dengan scraper. Nah, setelah bagian tengah kuenya tertutupin, hasilnya seperti ini. Lanjut, bagian atas kuenya juga kita kasih sedikit buttercream. Nah, ini kita tutupin semua ya, pori-pori kuenya. Kemudian saya ratakan lagi menggunakan scraper. Bagian samping-samping kuenya juga kita ratakan ya teman-teman, seperti ini. Setelah pori-pori kuenya tertutupin, hasilnya seperti ini. Kemudian kita beri buttercream banyak-banyak ya teman-teman. Ini kita oles buttercreamnya hingga rata ya di permukaan kuenya. Nah, di tahap ini kalau teman-teman lihat kuenya masih belum tertutupi dengan buttercream, teman-teman isi aja ya hingga buttercreamnya menutupin di permukaan kuenya. Biar lebih mudah, teman-teman masukkan aja buttercreamnya ke dalam plastik segitiga ya. Nah, ini semua kuenya udah tertutupi dengan buttercream ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada lubang-lubangnya boleh dikasih lagi dengan buttercream. Nah, ini kita ratakan lagi menggunakan scraper bagian samping dan bagian atas kuenya hingga buttercreamnya rata, halus, tidak ada pori-pori ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sambil menonton video saya ini yang baru bergabung dan belum subscribe, mohon banget ya bantuan subscribe-nya dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke, saya rasa buttercreamnya udah cukup rata ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Kemudian bagian pinggirnya ini kita beri pagar ya. Untuk pagar kue ulang tahunnya saya udah siapkan coki-coki stick. Untuk caranya seperti ini teman-teman, kita tempelkan coki-coki sticknya satu persatu. Oh ya teman-teman, untuk coki-coki sticknya ini kita gunakan secukupnya aja. Kalau saya sekitar 9 bungkusan ya. Untuk harganya ini coki-coki sticknya satu bungkusnya sekitar 1000-an. Nah, ini teman-teman kita tempelkan coki-coki sticknya hingga penuh ya, hingga membentuk pagar gitu.
Untuk pagarnya udah siap, hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya udah siapkan coklat DCC secukupnya aja. Lalu bagian atas kue ulang tahunnya saya taburkan coklat DCC dengan cara diparut menggunakan parutan keju ya, seperti ini. Nah, untuk coklat taburnya udah siap ya teman-teman. Terakhir saya semprotkan buttercream secukupnya aja. Di sini saya gunakan squid bintang. Nah, karena anak saya ulang tahunnya tepat di tanggal 17 Agustus kemarin, jadi saya bikin ada temanya merah putih ya. Nah, ini saya udah siapkan juga buttercream yang berwarna merah. Ini saya semprotkan aja untuk bentuk dan kreasinya sesuai selera teman-teman masing-masing ya. Untuk hasilnya seperti ini, kemudian bagian atasnya saya beri lagi dengan cherry ya. Nah, ini saya taruh aja seperti ini teman-teman. Terakhir saya tambahkan jajanan coklat koin. Ini untuk harga satuannya sekitar 500-an ya. Nah, untuk jajanannya ini teman-teman pilih aja ya, sesuai kesukaan anak-anaknya masing-masing. Kemudian saya beri bacaan happy birthday. Oke, udah jadi deh teman-teman. Hasilnya seperti ini ya. Nah, gimana nih teman-teman? Mudah banget kan bikin kue ulang tahunnya? Nah, untuk hiasan kue ulang tahunnya sesuai selera teman-teman masing-masing ya. Kalau saya seperti ini udah cukup ya, dan alhamdulillah anak saya suka banget dengan hasilnya. Nah, gimana nih teman-teman? Bikinnya mudah, simple, murah, dan ekonomis banget. Yuk cobain di rumah, insya Allah deh. Kalau teman-teman cobain resep ini bakalan suka ya, dan resepnya cocok banget buat pemula ya yang mau bikin kue ulang tahun buat anaknya di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih yang udah menonton hingga habis. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.